Ada sedikit sensasi yang lebih ketika merevolusikan Pokemon. Setiap pelatih dapat merasakan sensasi bahagia saat melihat Pokemon kecil mereka tumbuh menjadi Pokemon yang lebih besar dan lebih kuat. Ada sesuatu yang memuaskan saat mencapai ambang level tersebut. Dan melihat Pokemon meningkat kekuatannya itu benar-benar seru banget ya kan? Namun ada banyak cara lain untuk mengevolusikan Pokemon. Kadang bisa jadi aneh dan cukup sulit. Tapi batu evolusi adalah item ikonik dalam hal evolusi tersebut. Batu ini merupakan cara evolusi yang bisa dibilang paling mudah sebenarnya, karena tinggal dapat pun langsung bisa kamu berikan pada Pokemon yang sekiranya memungkinkan untuk berevolusi dengan item tersebut. Dan itu kadang tidak buruk sama sekali. Dan berikut para batu evolusi tersebut. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Moonstone. Moonstone atau batu bulan digambarkan sebagai batu sehitam langit malam dan mengembangkan berbagai Pokemon imut dan juga cantik. Yang paling terkenal ya tentu saja Clefairy. Tetapi ada juga yang lain seperti Skitty dan juga Munna yang paling unik. Batu ini tampaknya memberkati Pokemon dengan kekuatan bintang. Tetapi itu tidak berlaku untuk kasus seperti Nidorino atau Nidorina yang beda sendiri. Dalam anime, Moonstone benar-benar dianggap sebagai sesuatu dari luar angkasa. Setidaknya di awal animenya ya. Dalam game sendiri, teori ini tidak sepenuhnya benar. Namun, Moonstone menciptakan beberapa evolusi unik bagi Pokemon. Bahkan ada yang sangat kuat. Batu ini simple tapi ikonik. Firestone. Batu api dikatakan memiliki hati oranye menyala dan sesuai dengan namanya digunakan dalam evolusi Pokemon bertipe Fire. Banyak game Pokemon yang menggambarkannya dengan api yang benar-benar terbungkus dalam batu. Meskipun itu cukup aneh ya. Namun batu ini setidaknya mudah dipahami juga. Menariknya, semua Pokemon dengan evolusi menggunakan batu ini cukup terbatas, sehingga item ini seolah yang paling standar dalam kelompoknya. Meskipun standar, evolusi menggunakan Firestone masih cukup ikonik. Arcanine dan Ninetales keduanya adalah tipe Fire utama yang menggunakan item ini. Mereka ikonik dan membuktikan jika batu ini menghasilkan Pokemon yang luar biasa. Waterstone. Batu air alias Waterstone tampak seperti air yang membeku dalam waktu tertentu, terkubur dalam kristal yang menghasilkan kemurnian. Batu ini merupakan bagian kecil dari kehidupan para Pokemon tipe Water. Dan tentu saja, batu ini berfungsi untuk mengevolusikan Pokemon yang bertipe air. Dari Pokemon misterius hingga yang menggemaskan juga. Banyak yang bisa berevolusi menggunakan batu yang satu ini. Batu air memiliki peran yang berbeda dan memiliki tipe sekunder yang beragam. Batu ini tentu saja lebih dinamis daripada sebelumnya. Dan mungkin jenis batu ini yang paling sering digunakan pada Pokemon kalian. Dengan banyak Pokemon tipe Water, maka variasi yang berevolusi dengan batu ini juga tidak terlalu sedikit. Thunderstone. Thunderstone merupakan batu ikonik karena desainnya dan hubungannya dengan maskot Pokemon yaitu Pikachu. Pola petirnya unik, ya meskipun tidak pernah dikatakan memiliki muatan listrik juga sebenarnya. Meskipun dulunya hanya mengembangkan sekumpulan Pokemon yang relatif terbatas, polanya telah berkembang seiring berjalannya waktu. Thunderstone juga merupakan jenis batu evolusi yang paling keren kalau menurutku. Bentuknya nggak beda jauh, tapi pola dan warnanya itu cukup mengesankan. Dalam Pokemon Sword and Shield, sejumlah Pokemon yang berevolusi berbasis lokasi diubah menjadi berbasis batu. Ini termasuk Magneton dan juga Charjabug, yang keduanya berevolusi di tempat tertentu, tapi pada akhirnya menggunakan batu ini juga untuk mempermudah pemain mendapatkannya. Leafstone. Leafstone terlihat seperti fosil daun yang sangat sempurna, dan energi alaminya beresonansi dengan beberapa tipe grass di dunianya. Ia tidak memiliki jangkauan tipe sekunder seperti Waterstone, tetapi ia memiliki beberapa Pokemon menarik yang terkait dengannya, seperti Victreebel, Vileplume, dan juga Exeggutor. Semuanya membutuhkan Leafstone untuk berevolusi. Dalam Pokemon Sword and Shield, Eevee bahkan mampu berevolusi menjadi Leafeon dengan Leafstone ini. Dan tentu saja melihat sesuatu yang biasa terjadi dalam seri ini menjadi hal yang luar biasa adalah hal yang menarik. Leafstone benar-benar daun yang membatu, memberikan energi evolusi yang paling alami mengingat perannya yang juga asri. Sunstone.
Sunstone ditambahkan ke Pokemon Gold and Silver memiliki sejumlah evolusi berbasis tanaman juga. Awalnya ia hanya dimulai dengan Sunflora dan juga Blossom, tetapi menambahkan lebih banyak lagi kebagiannya seperti Lilligant dan juga Whimsicott. Menariknya, evolusi lain dari Sunstone adalah Helioptile tipe listrik yang tentu saja ini beda sendiri. Kadal ini memiliki identitas yang dibangun di sekitar matahari, jadi masuk akal menggunakan Sunstone daripada Thunderstone. Sebagian besar hanya menarik karena menonjol di antara saudara-saudara Sunstone lainnya. Batu evolusi ini juga lebih terang dari Moonstone, ya sesuai namanya ya kan, dan memang ditujukan sebagai saudaranya yang lebih bercahaya. Shiny Stone. Shiny Stone salah satu dari 3 batu yang ditambahkan di Diamond and Pearl. Ini adalah batu yang sangat terang. Dan seperti batu lainnya yang ditambahkan di generasi keempat, batu ini mengembangkan berbagai jenis Pokemon. Ada sedikit konsistensi dalam hal evolusinya, tetapi masih terasa seperti batu yang lebih istimewa berkat penamaannya yang seolah bisa mengubah Pokemon biasa jadi shiny Pokemon yang langka. Padahal nggak bisa ya. Shiny Stone juga tergolong langka. Dashstone. Batu kedua dari 3 batu di generasi keempat. Dashstone sama gelapnya seperti bayangan. Pokemon yang berevolusi darinya juga sangat misterius, dengan kecenderungan ke arah Pokemon yang bertipe Ghost. Chandelure dan Aegislash khususnya menonjol sebagai Pokemon yang sangat kuat dibandingkan dengan Pokemon evolusi batu lainnya. Kesannya batu ini menciptakan Pokemon yang jauh lebih mengerikan. Batu ini juga sama langkanya dengan Shiny Stone ya, tetapi nggak terlalu menjadi masalah besar. Dawnstone. Karena selalu ada senja, pasti juga selalu ada fajar. Akan tetapi, Dawnstone terbatas penggunaannya. Batu ini hanya mengembangkan beberapa Pokemon seperti Kirlia menjadi Kelet dan juga Snorunt menjadi Frostlass. Evolusi ini juga didasarkan pada jenis kelamin Pokemon yang mereka kembangkan, yang merupakan catatan menarik ya, karena ternyata mengubah mereka ke gender berbeda. Ya, ciri-ciri anak senja sih 2 Pokemon ini. Ya, terlepas dari evolusi batu tersebut menjadi pilihan, pemain juga tidak akan terlalu ambil pusing untuk mencarinya. Ice Stone. Ice Stone merupakan tambahan terbaru pada keluarga batu, dengan pola kepingan salju dan juga fokus es di dalamnya. Dalam Sword and Shield, ia menggantikan evolusi Glaceon berdasarkan lokasi, ya seperti Leaf Stone untuk Leafeon tadilah. Namun tren dengan evolusi lainnya bersifat unik juga. Selain EV, batu ini juga digunakan untuk mengevolusikan varian regional Pokemon. Evolusinya mungkin tidak menakjubkan, tetapi fokus tipe S-nya membuatnya menonjol. Kesejukan dari pewarnaan batu ini adalah hal yang paling berkesan. Aku suka warna dan polanya BTW. Dan itulah para batu evolusi yang hadir untuk saat ini. Jadi baiklah, sampai di sini video hari ini, dan kita ketemu lagi di video lainnya. Aku pamit dulu. Dadah.